Dan akhirnya untuk orderan keempat masuk teman-teman, dan ini adalah orderan dari Lalamove. Dari Lalamove Argos 41.400, dan ini sebelum dipotongnya adalah segini, dipotong 8.000, jadi total nanti gue dapat bersih adalah Rp33.120. Dan untuk barang yang akan dibawanya, tadi gue udah konfirmasi, ternyata yang akan dibawanya adalah bantal leher mobil. Sekresek doang bang, kata dia, sekresek doang, mantap banget ya. Untuk lokasi pick up nggak terlalu jauh, sekitar 2 kilo ke bawah. Dan untuk pengantarannya adalah 17 kilo teman-teman. Ke mana ini teh? Meruya Taman Aris. Masih masuk lah untuk 17 kilo 33 ribuan. Ya lumayan lah daripada nggak ada orderan ya teman-teman ya. Kita langsung pick up aja dulu ke lokasi customer. Kita PO dulu teman-teman. Dan untuk orderan hari ini bisa dikatakan atau bisa dibilang lumayan cukup gacor ya teman-teman. Karena untuk jedanya itu nggak terlalu jauh-jauh amat jedanya, jadi nggak lama nunggu, nyampe setengah jam, 1 jam baru dapat. Karena memang untuk orderannya pun nggak cuma dari satu aplikasi aja teman-teman. Tadi untuk 1, 2, ketiga orderan dari Grab, argonya udah dapat 45-an kalau nggak salah. Dan ini dari Lalamove, argonya 33, dengan rute jaraknya itu sekitar 17 kiloan kurang lebih sih kayaknya. Dari tempat tadi sih gue cek 17 kilo. Semoga aja sih untuk cuacanya kayak gini terus ya. Ini cuaca yang gue suka sih. Jadi dia panas enggak, hujan juga enggak. Soalnya tadi udah sempat hujan dikit sih, hujan gerimis. Sekarang udah cerah lagi, tapi enggak cerah-cerah amat. Dan untuk udaranya nggak terlalu panas banget ya teman-teman. Wah teman-teman, gimana nih yang nonton video gua, yang suka liatin channel gua, untuk orderan hari ini gimana, lancar nggak? Udah dapat berapa orderan? Saran dari gua aja ya teman-teman, kalau semisal teman-teman itu punya satu aplikasi aja, coba aja deh untuk daftar aplikasi-aplikasi yang lain. Nggak ada salahnya juga kan. Soalnya beberapa aplikasi itu nggak selamanya rame. Ada aja ketika dia aplikasinya itu rame, mungkin dikarenakan ada promo aja, ada semacam promo lah di aplikasi itu. Tapi kadang-kadang dari satu aplikasi itu lagi anyep ya, anyep banget gitu. Kalau semisal kita punya beberapa aplikasi kan lebih nge-backup kita ya teman-teman, lebih nge-backup. Jadi kalau satu aplikasi itu sepi, masih ada aplikasi yang lain yang agak gacor lah, yang bunyi lah minimal gitu kan ya. Minimal seminimal mungkinnya itu kita baliknya itu bisa bawa duit lah, bawa pulang uang lah teman-teman. Nggak peduli itu kita ngebit di beberapa aplikasi, bisa juga kan di Grab, di Gojek, Lalamove, InDriver, Maxim juga. Cuma gua kalau Maxim sih belum pernah dapet ya, gue nggak terlalu paham juga itu sistem aplikasinya kayak gimana. Gue pelajari juga, tetap aja belum ngerti, belum paham. Oke teman-teman, kayaknya bentar lagi kita udah sampai. Titiknya itu di mana ya? Kayaknya titiknya sih di sini. A2M Car Interior. Oh, Pak. Orderan bantal mobil. Bang, orderan bantal mobil di sini. Yang megang siapa ya?
Lalamove. Buat Nardo. Oh ini ya, satu ya. Oke, makasih. Siap, makasih. Di dalamnya ada bautnya nih. Oh, saya taruh di tas aja kali ya, biar lebih aman. Takutnya jatuh. Takutnya bolong ya plastiknya. Iya, ini kosong sih tasnya. Makasih Bang ya. Ya. Nah, oke teman-teman, untuk bantal mobilnya itu udah gua pick up. Ternyata untuk rutenya untuk jaraknya itu 18 kilo dari toko. 18 kilo dengan harga 33 ya tadi ya. Itu potongannya lumayan gede juga dari Lalamove. Kurang lebih untuk pengantarannya sekitar 39 menit. Sekarang itu masih siang. Kalau ditambah tadi kan 45 ya, ditambah 30 dan 70. Ya udah lumayan lah untuk hari ini. Apalagi sekarang baru jam 2:26, ada jam setengah 3. Masih siang, masih terang lah jalan. Dan gua agak penasaran juga loh teman-teman. Informasinya itu kan di grup Facebook ataupun di grup WhatsApp, di grup Telegram, banyak banget yang memperbincangkan untuk bahan bakar minyak atau BBM. Pertamina itu sekarang katanya itu lebih boros ya, katanya sih seperti itu. Makanya banyak banget di grup itu yang bilang pada beralih ke Pipo. Dan informasinya kalau semisal Pipo itu untuk tingkat habisnya itu, lebih lama, seperti itu katanya. Dan kebetulan gue pun belum pernah nyobain sekalipun yang namanya Pipo. Itu gimana teman-teman yang udah pernah nyobain Pipo, apakah bener lebih ini ya, lebih hemat gitu untuk bahan bakarnya? Kalau hitungannya kan ada dua ya, lebih cepat habis bahan bakarnya dan ada hitungan harganya juga. Nah kalau dihitung-hitung menurut teman-teman gitu untuk harganya dan untuk tingkat keawetannya, lebih condong hemat yang mana teman-teman? Soalnya yang udah rutin nyoba pasti kan bisa ketahuan ya teman-teman. Apalagi yang tiap hari pakai. Kecuali memang untuk Grab Molis ya, untuk Grab Molis atau motor listrik nggak usah pakai BBM. Dan itu pun gue masih penasaran itu untuk listriknya kalau misal habis di jalan gimana gitu kan. Dia itu kuat berapa kilometer ya kalau Molis? Gue kagak ngerti, kagak paham. Dan emang nggak terlalu ini juga sih, nggak terlalu minat juga pakai Molis. Yang gue cek itu yang banyak yang pakai Molis, yang ketahuan di grup aja ya, yang gue kenal, bukan gue kenal, yang gue baca gitu, banyaknya itu kasihan. Soalnya kan tiap harinya itu yang dipotong 50.000. Dan nominal 50.000 itu menurut gue nominal yang lumayan gede juga. Ya kalau semisal orderannya rame misalnya gitu, dia dapat orderan sehari, dapat argo total itu bisa 200, bisa lah gitu buat nutup. Jadi dia bawa balik 150. Nah kalau semisal lagi anyep atau lagi sepi gimana gitu kan. Nah udah gitu dari Molis itu pun kalau semisal kita sakit, entah itu nggak bisa ngebid, tetap dipotong. Misalnya hari ini kita dapat 200, dipotong 50, kan nyisa 150 ya. Nah besoknya kita ada halangan, entah itu halangan keluarga, entah itu kemana gitu kan, sakit, kita yang sakit, entah itu keluarga yang sakit, nggak bisa ngebid dulu, tetap kena potong 50.000. Itu lumayan gede juga ya. Tapi kan balik lagi ke teman-teman mau pakai atau enggak gitu kan, mau pakai atau enggak. Tapi mungkin ada keuntungannya juga buat pendaftar yang baru yang sulit daftar di Grab, tetapi ada lowongan untuk menjadi mitra driver Molis atau motor listrik. Mungkin buat sementara sih ya, nggak masalah sih ya, buat strategi aja biar cepet dapat akun. Ataupun yang motornya mungkin lagi problem atau masalah,
Ya bisa juga kita akalin pakai molis dulu selama motornya di servis, ataupun mungkin bisa libur dulu aja kali ya, nggak usah pakai motor listrik. Ini kayak gini teman-teman, namanya kerja ojol atau pengirim paket ojek online. Tadinya berangkat dari Bogor terus ke Tangerang Selatan, ke Ciputat, kemana lagi tadi, mental nggak kerasa jadi ke Jakarta aja sekarang. Tapi kalau semisal gua ngebeatnya itu di jalan baru ataupun di jalan raya Pemda Bogor ya, jarang banget itu dapat argo yang gede-gede. Yang dapat argo yang 20 ribuan ke atas itu jarang banget. Rata-rata kan di sana itu deket-deket, nggak tahu kenapa deh. Nggak tahu kayak gitu apa enggak buat teman-teman juga. Tapi ketika gue yang beatnya itu di lokasi Gunung Sindur, ke area Puspitek, Tangerang Selatan, itu argonya biasanya itu gede-gede. Kalau di rata-ratain ya, argonya gede-gede. Udah gitu untuk jaraknya memang lumayan cukup jauh-jauh juga. Dan memang cocok untuk yang memang tujuannya nyari duit ya, nyari cuan. Tapi ya harus dipersiapkan juga untuk motornya, kondisi motor, kondisi badannya juga harus fit lah. Soalnya untuk jarak-jarak jauh kan resikonya juga lebih tinggi juga. Ke badan juga bisa lebih capek juga. Tapi gue ada satu temen YouTuber juga, dia baru nginjek ke 1000 subscriber itu tadi malam. Namanya itu Cucu Rosana. Cucu Rosana itu dia subscriber baru 1000. Sekarang dia itu lagi nunggu untuk jam tayang aja baru 700-an kalau nggak salah dia. Dan dia itu cewek teman-teman, cewek. Kerjanya itu ojol, tetapi dia itu spesialis paketan ya. Biasanya itu Lalamove sama Shopee pun dia pakainya 2 kalau nggak salah. Dan gue agak salutnya itu dia kok bisa gitu ya, cewek gitu kerja kayak cowok jadi ojol, yang notabene pekerjaan itu rata-rata kan cowok ya. Dan untuk tingkat capeknya pun menurut gue lumayan capek itu. Untuk kerjaan yang namanya ojek online itu lumayan capek ya. Tidak hanya, enggak hanya nganterin gitu, bisa ngebaca map kayak gimana. Udah gitu kerjanya lumayan jauh juga kan, jauh-jauh. Soalnya kan kerjanya fisik ya. Di samping fisik badannya juga, udah gitu fisik motornya juga kita harus tahu juga. Dan gua tadi itu agak sedikit keliru, ternyata untuk jaraknya itu lebih jauh. Karena memang untuk Lalamove itu kan dia memiliki rute sendiri. Ketika kita klik untuk pengantaran untuk Lalamove itu biasanya memang untuk jalurnya itu di peta mapnya itu dia memakai map mobil. Jadi gue itu tadi kagak ngecek dulu, kagak gue rubah dulu dari map mobil ke map motor. Kalau Lalamove emang agak ribetnya seperti itu sih. Nggak kayak Gojek gitu, Grab. Ya kan memang untuk pengiriman motor ya otomatis langsung ke motor gitu. Tetapi kalau Lalamove itu ketika kita akan mengirim itu mapnya atau petanya itu harus kita rubah dulu tuh dari map si Lalamove. Soalnya dia otomatis langsung ke ini mulu, langsung ke map mobil mulu. Jadi kadang-kadang kita pun salah kaprah juga dalam ngecek mapnya, kirainnya dekat ternyata lebih jauh teman-teman. Tadi itu untuk jaraknya itu belum gue cek sih untuk benar-benar rutenya berapa kilometernya, agak bingung juga. Tapi untuk rute Lalamove itu katanya sih memang untuk argonya kenapa murah, karena dia memang ada mapnya sendiri. Dan mapnya itu kebanyakan itu ngerugiin driver ya teman-teman. Soalnya mapnya itu kan biasanya masuknya ke jalan tol kalau Lalamove.
Sedangkan yang namanya lalamove motor mana bisa masuk ke jalur jalan tol gitu kan. Dan sekarang tuh udah sekitar 9 kiloan lagi, lumayan cukup jauh. Paling nanti gue dari sini, dari Jakarta, gue aktifin untuk Grabnya. Tujuan saya langsung ke Bogor, kalau enggak ke Tangerang Selatan lagi. Biasanya sih langsung dapat kalau pakai tujuan saya. Mungkin juga kalau semisal pakai tujuan saya itu mungkin diprioritaskan kali ya. Oke teman-teman, dan untuk orderannya sudah selesai dikirimkan, dan untungnya orangnya itu mau keluar ya, jadi nggak harus guanya yang datang ke dalam kantor. Jadi gue cuma di luar aja nunggunya. Orangnya udah datang dan paketnya pun udah gue selesaikan. Mungkin habis di sini gue mau nyari orderan buat balik aja kali ya, arah balik ke Bogor ataupun ke Tangerang Selatan. Kalau semisal ada nanti gue langsung ambil sekalian balik lah. Lagian sekarang udah sore juga, udah sekitar jam 15.40. Mungkin gue cukupkan sekian untuk video kali ini teman-teman. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Salam pelajar online.